Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila middin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW di setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Doa yang mulia yang menggabungkan permohonan akan kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di masjid yang penuh berkah ini untuk duduk di majelis ilmu di waktu yang berkah, yaitu waktu setelah salat subuh. Ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Makanya di waktu yang seperti ini kita banyak dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling mulia adalah majelis ilmu. Inilah zikir yang paling mulia. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka istirahatlah di sana. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikr. Majelis-majelis yang di situ adalah zikir. Maksudnya adalah majelis-majelis di mana di situ diajarkan firman Allah, diajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki ungkapan yang sangat populer sekali. Beliau mengatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita capai. Maksudnya adalah, kalau kita harus mengikuti keinginan manusia, maka itu sesuatu yang tidak akan berhenti dan keinginan yang tidak akan selesai. Hari ini mereka menginginkan A, besok mereka akan menginginkan B, dan besok akan menginginkan C. Tidak akan bisa kita jangkau keinginan manusia ini. Tetapi ridha Allah ghayatun tudrak. Tetapi keinginan Allah, ridha Allah itu adalah sesuatu yang pasti bisa kita capai. Jangan meninggalkan keinginan yang tak bisa dicapai. Jangan meninggalkan keinginan yang bisa dicapai untuk mendapatkan keinginan yang tak bisa dicapai. Faham? Jangan meninggalkan keinginan yang bisa dicapai demi mendapatkan keinginan yang tak bisa dicapai. Muter-muter ya. Keinginan manusia sesuatu yang gak bisa kita penuhi, jemaah. Hari ini bisa kita penuhi, besok mintanya lain lagi, dan besok minta lain lagi. Pusing kepala jemaah. Tapi kalau ridhonya Allah,
keinginan Allah Subhanahu wa taala pasti bisa kita capai. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena Allah tidak memberikan perintah atau larangan kecuali sesuai dengan keinginan kita, kemampuan kita. Jadi jangan ditinggalkan keridhaan Allah, apa yang Allah inginkan demi mendapatkan apa yang diinginkan oleh manusia. Jangan, berbahaya jemaah. Keinginan manusia itu aneh-aneh dan unik-unik jemaah. Kita senyum dicela. Ini orang senyum aja nggak selesai-selesai. Ini sehat nggak ini orang? Kita cembetut jadi kritik orang. Ini orang penampilannya cembetut aja. Kita ada orang jadi preman, dicela orang sekomplek, diomongin orang. Ada orang baik, ya diomongin orang. Terus manusia ini maunya apa? Seperti layaknya musim panas, semua mengeluh musim panas. Ketika hujan tiba, manusia juga mengeluh. Maunya apa ini manusia ini? Begitulah keinginan-keinginan manusia ini perkara yang susah Pak untuk kita jangkau. Terus maunya apa juga nggak jelas. Dulu nggak pernah ke masjid, dicela orang. Sekarang rajin ke masjid, ya diomongin orang. Dulu bertato, dicibir orang. Sekarang rajin ke masjid berjenggot, ya dicibir orang. Terus maunya Anda apa? Bingung juga kita nih jemaah. Nah, inilah keinginan-keinginan manusia. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan mendapati satu perilaku yang itu dimiliki oleh para pembohong. Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat tajam, jemaah. Perilaku para pembohong. Apa itu? Mudahanah. Apa mudahana ini? Mudahana ini adalah bunglоnisme. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Jangan kalian dengarkan, jangan kalian ikuti para pembohong-pembohong itu. Mereka itu menginginkan kalian memiliki sifat mudahana sebagaimana mereka memiliki sifat mudahana. Apa mudahana itu? Dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Kalimat yang enak disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau bilang apa? Mudahana itu kamu mengikuti masyarakat apa yang mereka mau. Kalian ikut apa yang dimaui oleh masyarakat. Mereka pengen ini, kalian ikut. Mereka maunya ini, kalian ikut. Baik itu ucapan maupun perbuatan, ataupun diam. Kalian ikuti semua yang diinginkan oleh manusia, oleh masyarakat. Bahkan diam dari kemungkaran pun kita disuruh oleh masyarakat. Sudahlah, jangan suka nyala-nyalain orang. Ceramah kok isinya nyala-nyalain orang. Ceramah itu yang enak. Oke, ceramahnya nggak isinya nggak nyala-nyalain orang. Kita bicara tentang apa? Tentang sholat, puasa, ibadah deh. Kita bicara sholat,
Ya dikritik orang lagi. Sudahlah, orang udah sholat kok dipermasalahkan. Sudah, nggak usah dibahas. Yang penting udah sholat. Yang Anda bahas itu orang yang nggak sholat itu loh. Oke, kita nggak bahas mereka yang sudah sholat. Kita bahas orang yang nggak sholat. Dikritik lagi, Pak. Apa kritikannya? Ini penceramah kok nggak toleransi. Aduh, capek deh. Itu saya suruh ngapain? Saya terus nampang di sini kayak pagar ayu begitu. Ayu-ayuan, ganteng-gantengan duduk di sini, nggak boleh ngomong. Udahlah Pak, ini jadi budaya masyarakat. Jangan suka ngomong bid'ah-bid'ah lah. Jangan suka ngomong syirik-syirik lah. Dan terus saya suruh ngomong apa? Ngomong ini salah, ngomong ini salah. Maunya apa? Bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit juga salah Pak. Kenapa saya dikasih 100.000? Lah capek deh Pak. Ini yang disebut dengan sifat mudahana. Sifatnya para pembohong. Fala tuti'il mukadzibin. Sudahlah, jangan didengerin itu para pembohong-pembohong itu. Ini Al-Quran loh yang bicara. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu pengen kamu basa-basi sama dia. Apa yang dia maui, kamu maunya suruh ngikut dia. Nanti mereka pun akan basa-basi ngikut kamu. Subhanallah jemaah ya. Ini ceritanya apa ini? Ceritanya adalah 8 tokoh Makkah rami-rami datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci maki nggak ngaruh, dicibir nggak ngaruh, dihina, dibikin berita bohong nggak ngaruh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka rami-rami mau negosiasi. Wahai Muhammad, gini aja deh, kita mau bikin kesepakatan. Kita mau ikut kamu. Apa yang kamu lakukan, saya mau ikut. Dan apa yang kita lakukan, kamu juga ikut. Bahasa sekarang toleransi Pak, yang kebablasan. Lalu turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, orang kafir, kamu sama saya itu beda. Udahlah, lakukan sendiri-sendiri saja. Saya enggak otak-atik kamu, dan kamu jangan otak-atik saya. Deh, sendiri-sendiri aja ya. Saya akan hormati kamu, dan kamu hormati saya, tapi kita masing-masing. Inilah sifat Islam jemaah. Ya, bukan seperti bawang putih dan bawang merah yang bisa masuk di semua jenis masakan. Mau masak ini ya pakai bawang putih sama bawang merah, mau masak itu ya pakai bawang putih dan bawang merah. Atau kayak orang Jawa, masakan apapun pakai kecap, gitu kan? Ini bukan begini jemaah. Dengan dalih kita mau mengikuti orang lain. Ya tadi udahlah, nggak usah ngomong bid'ah lah. Kita menyatu aja dengan masyarakat. Nggak usah ngomong syirik-syirik. Jangan bilang ini haram, ini haram. Ada seseorang habis kajian subuh begini di Jakarta, menemui saya, Ustadz, saya mau bertanya, silakan Pak, tentang perbankan. Oh maaf Pak, saya tidak menguasai masalah perbankan. Tanyakan saja kepada ustadz-ustadz yang kompeten dalam dunia ekonomi Islam. Oh seperti Dr. Irwandi ya? Iya Pak, temui aja di lembaga konsultasi beliau. Nggak mau ah. Loh kenapa nggak mau Pak? Kalau saya nanya 10, yang 9 dijawab haram.
Lah terus bapak maunya apa? Ya kan repot jamaah orang gini. Beginilah manusia jamaah. Ya. Terus apa yang dimaksud oleh, yang diinginkan oleh syariat Islam? Yang diinginkan oleh syariat Islam adalah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Kebenaran itu harus Anda sampaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian para ulama juga mengatakan inti dari akhlak seorang muslim itu apa? Inti dari akhlak seorang muslim adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Apa makna, bunyinya? Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Inilah inti akhlak dengan sesama manusia. Apa itu? Khudzil afwa. Kalau ada orang yang salah sama kita, maafkanlah dia. Apapun kesalahannya, maafkanlah dia. Karena ma zadallahu bi'afwin illa izza. Karena orang yang suka memaafkan pasti dia akan mulia di sisi Allah. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, ajak dia untuk melakukan ketaatan. Ini orang jelek, buruk, berbuat jahat sama kita, kita maafkan kesalahan dia, sudah maafkan saja. Terus kita ajak dia berbuat baik, kita giring dia untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah, karena Islam ini nasihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang paling mulia, the best kalian. Manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kapan? Kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang yang kemarin berbuat jahat sama Anda, berbuat buruk sama Anda, maafkan dan ajak dia untuk berbuat baik. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, cacian dibalas dengan cacian, hinaan dibalas dengan hinaan. Tidak, kita manusia waras. Ocehan burung kita nikmati, bukan kita ikut-ikut berkicau seperti burung. Biarkan anjing menggonggong, saya manusia sehat, bukan anjing. Maafkan ya, ajak dia berbuat baik. Kalau dia mau menerima, walillahil hamdu wan minnah, alhamdulillah, ini karunia Allah. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti Anda karena yang Anda sampaikan itu adalah hak kebenaran, firman Allah, sabda Rasulullah SAW, dia tidak mau menerimanya, fa'arid 'anil jahilin, tinggalin, jangan dijadikan teman. Inilah akhlak Islam, kebaikan, kelembutan, kemuliaan. Bukan kita terus mengikuti dia dengan dalih kagak enak, nggak bisa jemaah, nggak enak sama masyarakat, nggak enak. Suatu hari Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, tokoh dari semua kejahatan terhadap Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, saat itu belum masuk Islam. Abu Sufyan datang ke Madinah karena Abu Sufyan dan kelompoknya apa itu? Melanggar perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6. Tidak boleh saling menyerang. Tapi Abu Sufyan justru ikut mendanai pasukan sekutu untuk menyerang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diketahui bahwa otaknya adalah Abu Sufyan dan yang lainnya. Berarti dia melanggar sebuah perjanjian.
Artinya kalau dia melanggar perjanjian bahwa Makkah dan Abu Sufyan dan yang lainnya akan siap untuk diserang. Ketakutan mereka jemaah. Akhirnya Abu Sufyan diutus oleh para tokoh-tokoh Quraisy Makkah, musyrik Makkah, untuk negosiasi ulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Rasulullah pasti nolak negosiasi ulang. Dia datang ke Madinah menemui Umar ibn al-Khattab. Salah orang yang ditemui Umar bin Khattab, ditolak mentah-mentah sama Umar bin Khattab. Menemui Abu Bakar yang dianggap sebagai sosok yang lembut, dirayu Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia juga salah orang ternyata. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau nggak ada orang yang menyerang kamu, saya akan serang kamu sendirian, diri saya siap. Salah orang juga. Akhirnya Abu Sufyan merasa putus asa, akhirnya pulang mau istirahat ke rumah sang putri. Anda tahu putrinya Abu Sufyan siapa? Putri Abu Sufyan namanya Ramlah bintu Abu Sufyan. Siapa Ramlah ini? Ramlah itu nama aslinya, panggilannya adalah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Hindun, otak dari pembunuhan terhadap Hamzah. Putrinya masuk Islam, dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah. Kalau orang Betawi bilang Romle. Pulanglah ke rumah sang putri. Berarti rumahnya sang putri, rumahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang putri tetap menerima sang ayah. Dipersilahkan masuk sang ayah ke rumahnya. Lalu dia melihat sebuah kayak permadani, tikar begitu, digelar di situ dengan rapi, bagus. Lalu Abu Sufyan dengan sontaknya berjalan menuju permadani itu, ingin duduk di bawahnya. Ketika sudah mulai jongkok mau duduk, tiba-tiba ditarik oleh sang putri. Ditarik, dilipat. Kenapa engkau melakukan begitu wahai putriku? Kata sang putri apa? Ini tempat duduknya Rasulullah SAW. Kamu nggak pantas untuk duduk di sini. Ayo jemaah. Hah? Siapa ini? Bapaknya. Bapaknya mau duduk di tempat duduknya Rasulullah SAW. Tidak ada mudahana, tidak ada basa-basi. Kamu nggak pantas. Ini tempat duduknya Rasulullah SAW yang mulia. Bekas Rasulullah SAW itu mulia. Kamu nggak pantas. Kamu ayahku masih kafir kamu. Ayo jemaah. Nggak enak. Oh nggak ada jemaah. Nggak enak. Ayo. Selama ini kebenaran kita sampaikan. Suka nggak suka. Yang penting kita tidak mencaci dan mencela orang. Ya. Tidak ada istilah tidak enak jemaah. Al-haqqu yuqal. Kebenaran itu harus terus disampaikan. Selama kita yakin bahwasannya ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, kita sampaikan jemaah. Saya pernah ngisi satu pengajian ibu-ibu high class. Ya, di Jakarta. Ternyata ibu-ibu high class ini dikoordinir oleh salah satu pemilik dari sebuah PH, production house, yang memproduksi salah satu acara televisi yang paling ngetren di Indonesia, yaitu acara yang disebut dengan acara cek dan reject. Waktu itu saya bilang ini ghibah, saya bilang
Ini riba massal, saya bilang. Pemilik produk ini, mulai dari tukang sapu sampai pemiliknya, sampai yang menikmati acara ini di rumah-rumah, riba, dosa besar itu semuanya. Yang punya di depan saya duduk. Emang gue pikirin, nah sampai ini jemaah. Bisikin di depan saya, Ustadz itu pemiliknya. Saya bilang mohon maaf ibu, saya menyampaikan kebenaran. Akhi, al-haqqu yuqal. Ustadz mau nanya, riba itu apa sih sebetulnya? Saya ngisi di kantor bank jamaah. Riba itu apa? Mau jawaban halus atau mau jawaban saklek? Saya bilang. Jawaban saklek Ustadz. Jawab saklek. Saya bilang kalau jawaban saklek, pelacur itu lebih rendah, masih lebih ringan daripada pemakan riba dan penggiat riba. Bang, saya bilang. Direkturnya duduk di sebelah saya, jemaah. Gue pikirin. Terus karena duduk di sebelah saya, terus saya ngomong berlikak-likuk seperti main layang-layang begitu. Nggak bisa ya, akhi. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Nggak bisa. Nah, saya akan sebutkan kepada Anda, ada sebuah sahabat, seorang sahabat yang dikisahkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, satu perbuatan, kalau aku kerjakan, Allah itu cinta sama saya, manusia juga cinta sama saya. Lihat, kenapa muncul sifat mudahana? Kepura-puraan ini, yang penting abang sayang. Kenapa muncul sifat ini? Tujuan dia apa? Agar dicintai oleh orang, tapi caranya salah. Melakukan yang dicintai oleh ini, dibenci sama ini. Melakukan dicintai oleh manusia, tapi Allah benci. Allah tidak senang. Orang berbuat maksiat terus kita diemin pura-pura. Orang berbuat syirik terus kita diemin, nggak boleh ngomong. Berbuat bid'ah juga kita diam, nggak boleh ngomong karena ini budaya, kebiasaan. Udahlah Pak, yang santun-santun aja. Terus kita harus diam. Udah Ustadz ngajar ngaji, udah saya ngajar ngaji. Ngajar ngaji diprotes lagi. Ustadz kok ngajar ngaji doang, ceramah dong. Salah lagi. Jadi orang melakukan itu pengen disukai manusia. Sahabat ini nanya, ya Rasulullah, amalan apa kalau aku kerjakan Allah itu sayang? Kalau Allah sayang, manusia juga sayang. Apa? Dijawab sama Rasulullah SAW, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud fima fi aydin nas yuhibbukan nas. Rumusnya cuma dua, bukan berpura-pura. Apa itu? Zuhudlah kalian atas apa yang di tangan manusia. Zuhudlah kalian kepada Allah, nanti Allah akan cinta sama kalian. Dan zuhudlah kalian atas apa yang di tangan manusia, nanti manusia akan cinta sama Anda. Udah, ini rumusnya, bukan kepura-puraan. Apa itu? Kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini memberikan makna dua kiat agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa itu? Zuhud terhadap dunia, dan yang kedua zuhud atas apa yang di tangan manusia. Zuhud itu apa Pak? Apa zuhud jemaah? Kalau Anda mendengar kata zuhud, sontak di pikiran Anda itu memberikan makna apa? Ngajak kiri. Iya. Ngajak apa? Ngajak miskin. Kalau punya duit, buang duitnya mas.
Kan gitu kan? Tinggalin duitmu. Kalau Anda punya pekerjaan yang sudah mapan, tinggalin Mas. Begitu? Ini zuhud yang salah kaprah, Pak. Yang dimaksud zuhud dunia bukan maknanya ngajak melarat jamaah, enggak. Ya, suruh makan gaplek, enggak jamaah. Bukan. Abu Bakar Siddiq kaya jamaah. Umar bin Khattab kaya jemaah. Utsman bin Affan kaya. Talha bin Ubaidillah kaya jemaah. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang. Ini sahabat dari 10 yang pertama dijamin surga. Yang lain Ali bin Abi Thalib miskin, Zubair bin Awam miskin, Sa'id bin Zaid miskin, Abu Ubaidah miskin. Satu lagi siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Oke lah, ini miskin. Jadi sebagian sahabat itu ada yang miskin dan sebagian lagi ada yang kaya. Istri Rasulullah SAW Khadijah kaya, Saudah bintu Zam'ah kaya. Ada sebagian istri Rasulullah SAW kaya, sebagian yang lain tidak mampu. Jadi yang dimaksud zuhud itu apa? Dijelaskan oleh para ulama. Zuhud itu adalah alla takuna fima bima fi yadaik awsaq mimma fi yadillah. Jangan sampai Anda itu merasa bahwa apa yang ada di tangan kita dan apa yang ada di tengah masyarakat ini lebih baik daripada apa yang ada di tangan Allah. Jangan punya keyakinan begitu. Kalau kita memiliki keyakinan bahwasannya apa yang saya miliki dan apa yang ada di tangan orang ini lebih baik daripada apa yang di tangan Allah, maka jadilah manusia-manusia pembohong yang memiliki sifat mudahana, berpura-pura tadi itu. Dia akhirnya mencari keriduan Allah, mencari keriduan manusia dan mencari kepuasan pribadi. Ini bahaya, ini penyakit yang gak akan selesai. Ya, kita bukan mau dagang, mengeluarkan produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Penjual perusahaan ayam cepat saji itu kalau di Indonesia nasinya nasi putih, tapi kalau di Malaysia nasinya nasi lemak. Iya enggak? Kenapa? Karena nasi lemak di mata mereka itu nasi yang paling istimewa. Ya, nasi lemak ini nasi uduk. Kalau Jawa Timuran nasi kuning ditambahi kunyit. Kenapa kok begitu? Seleranya mereka. Begitulah jemaah. Kalau di kita sarapan nasi, mau makan daging, mau makan keju, mau makan salad, sepiring juga tetap aja belum sarapan. Lu kan tadi udah makan roti. Iya, belum sarapan, Pak. Kan gitu kan? Wah, angel lah Mas, begini. Ya, Islam bukan begini, bukan selera Anda mengikuti selera orang, mengikuti maunya orang. Nggak bisa. Yakinilah bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih afdal, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada keinginan kamu. Keinginan Allah jauh lebih mulia daripada keinginan Anda. Ini jauh lebih afdal. Lihatlah jemaah, subhanallah. Kenapa bisa demikian? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Karena yang menjamin kebaikan kita, yang menjamin kenikmatan, yang menjamin rezeki itu Allah, bukan manusia. Terus kita mengikuti semua apa kata orang, terus dia ngasih makan saya, dia yang bisa memberikan kesehatan kepada saya, sehingga saya harus mengikuti apa kata lo, kata orang Jakarta. Saya harus mengikuti apa kata Anda. Dia bisa, yang ngasih makan saya, yang ngasih rezeki saya, yang memberikan kesehatan kepada saya, yang memberikan kebaikan kepada kita semua adalah zat yang memberikan kebaikan, kenikmatan kepada Anda. Bukan saya meminta keridhaan Anda, karena saya sama Anda sama saja. Kita ini penerima, Anda penerima, saya penerima. Kita menerima kenikmatan, kebaikan. Kita menerima, masa sama-sama penerima harus mengandalkan kepada penerima? Fayu aklin, akal apa ini? Logika dari mana? Kita mengandalkan dan kita mencari keridhaan zat yang bikin saya sehat, yang bikin saya ini makmur, yang bikin saya hidup dengan penuh keberkahan, yang ngasih rezeki dan kenikmatan kepada saya. Inilah yang saya cari keridhaannya, bukan kalian. 0 ditambah 0 sama dengan apa? Jahil. Ngapain saya harus mengandalkan kepada manusia yang sama-sama penakut, yang sama-sama lemah? Jangan ngandalin manusia. Hidup kok ngandelin orang. Ya ini kehinaan, justru kehinaan ya. Jangan cari keridhaan manusia. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir dari mana? Dari yakin bahwasannya yang bisa memberikan kebaikan kepada saya, yang bisa menghindarkan keburukan dari diri saya, itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan saya, bukan sesama manusia. Karena sama-sama manusia, la haula wala quwwah, sama-sama zat yang tak memiliki kekuatan dan tidak memiliki apapun. Sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong, saya berserah diri, saya memohon kebaikan, saya meminta kenikmatan, saya minta keridhaan. Itu hanya kepada Allah. Saya serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan semuanya sama Allah, siapa yang meminta keridhaan, kebaikan, keberkahan hanya sama Allah, fahuwa hasbuh, pasti Allah akan penuhi hajat dan kebutuhan dia. Jangan cari ridho manusia, jamaah. Berbuat ini karena orang, kagak enak, nggak enak, mau ngomong nggak enak, mau ini nggak enak, diem juga, ya serba salah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki saya. Di sana, di langit rezeki saya. Kebaikan itu dari sana, keburukan pun datangnya dari sana. Sehingga saya mencari keridhaannya pun sana yang ada di langit. Subhanallah jamaah. Kata Imam Ibnu Rajab, beliau bilang gini, man haqqaqal yaqina wathiqa billahi fi umurihi kulliha. Siapa yang yakin sama Allah, maka dia akan menyandarkan semua urusannya sama Allah. Wa radiya bitadbirihi lah,
dia akan ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan sama dia. Masa bodoh apa kata orang, jemaah? Dia akan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Oh, manusia mau ngomong apa, udah biarin aja. Wan qata'a 'ani ta'alluq bil makhluqin. Kita tidak terikat sama manusia, tidak terjebak di dalam lingkaran-lingkaran manusia ini. Roja'an wa khaufan, dengan mengharapkan kebaikan dari manusia dan takut sama manusia. Minta maaf Pak, enggak Pak, saya tidak berharap apapun dari Anda. Saya hanya berharap sama Allah, dan saya enggak takut sama siapapun Pak. Saya hanya takut sama Allah. Inilah orang beriman, jemaah. Inilah. Wa mana'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruhah, karena yakinnya dia kepada Allah, dia tidak mencari rezeki di dunia ini dengan cara-cara yang dibenci sama Allah. Enggak. Lihat kalimatnya. Dia mencari rezeki di dunia bukan dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah. Tidak. Oh, ini nggak enak sama bos. Oh, nggak enak sama dia. Akhirnya menuntut dia untuk berbuat salah karena nggak enak sama orang. Enggak, orang Islam enggak. Dia tidak akan melakukan ini yang salah. Yaudah dia katakan salah Pak, nggak bisa Pak, mohon maaf. Siapapun dia, mohon maaf, salah Pak, saya nggak mau. Musim Natal, ya, saya diajak bos Pak, nggak enak. Apa, ada acara untuk perayaan Natal di kantor. Akhirnya karyawannya dikasih peci apa? Ya itu, peci gituan itu. Terus semuanya suruh ngikut. Loh, kenapa Anda nggak nolak? Jawabannya apa? Nggak enak. Loh, apa ini Pak? Begitu juga ada perayaan agama lain, Anda ikut, kenapa? Nggak enak. Loh, apa ini? Apa ini? Anda katakan sama bos Anda, maaf Pak, saya Muslim, Anda punya agama Anda. Lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinan Anda, terserah Anda. Dan saya punya keyakinan sendiri. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut dalam perayaan kantor ini Pak. Wah, kamu menentang perusahaan? Tidak Pak, saya menghormati Anda. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa ikut perayaan Anda. Ini ranahnya ranah agama Pak. Anda bisa dipecat. Silahkan Pak, rezeki saya bukan di tangan Anda. Berani ngomong gitu? Ayo. Saya punya teman dulu, masih kuliah dulu. Dia ikut kos dengan kita di rumah. Ya, isinya rumahnya anak-anak kuliah semua. Kebetulan dia aja yang enggak. Dia supir salah satu dari direktur bank ternama. Dia cerita, tadi pagi Kak, manggil kita Kak. Padahal umurnya lebih tua dia. Tadi pagi Kak, saya dia suruh sama bos nganter ke daerah Sudirman, mau meeting katanya. Jalan jam 11, Jumatan ini, hari Jumat. Hari Jumat suruh nganter jam 11 jalan. Meetingnya jam 1. Berarti resikonya apa? Enggak Jumatan kan? Di tengah jalan saya ngelihat, Kak, ini adzan kurang berapa menit. Saya bilang sama bosnya perempuan, direkturnya, maaf ibu, saya mau Jumatan. Oh jangan, ini muslimah, muslim, jangan. Kalau Anda Jumatan saya terlambat, macet kalau habis Jumatan. Saya nggak keburu untuk meeting. Ini meeting penting sekali. Jangan. Terus jalan. Kira-kira umumnya orang apa? Ya udah deh, semoga Allah memaafkan saya. Utas tangannya gede doanya Pak, jangan. Begitu? Akhirnya apa yang terjadi dengan si teman sopir ini jemaah?
Dia diam, dilarang sama bosnya untuk apa? Sholat Jumat. Saya diam, Kak, katanya. Ketika di depan itu ada masjid dan adzan sebentar lagi, akhirnya saya ngambil jalur kiri. Kemudian saya parkir. Bos saya marah-marah. Kamu mau kemana? Mau Jumatan? Jangan. Kalau kamu Jumatan, saya pecat kamu. Marah-marah bosnya. Saya diam. Akhirnya saya pinggirin, saya cari parkir yang benar pas. Kemudian saya bilang, maaf ibu, redaksi azan itu bunyinya hayya ala sholat, ayo sholat. Jadi saya dipanggil sama Allah untuk sholat ya. Ibu kalau mau rapat jalan sendiri aja, saya mau sholat ya. Saya mau sholat ya. Terserah ibu mau pecat saya nggak apa-apa. Yang penting saya dipanggil sama Allah, saya mau sholat dulu bu ya. Mohon maaf ibu. Sopan dia, marahi direkturnya. Sholat Jumat ya. Ternyata si ibu direktur nggak bisa nyetir jamaah. Habis sholat Jumat masih ada mohon maaf ibu. Dia tetap kalimatnya maaf, santun. Tapi apa? Tegas. Santun. Berangkatlah. Setelah selesai meetingnya dia balik ke kantor, langsung dipanggil kepala HRD. Apa yang kamu lakukan? Pak, maaf pak. Selalu kata-katanya maaf pak. Kalau ada panggilan Allah sama panggilan manusia, mana yang lebih kita utamakan pak? Panggilan manusia atau panggilan Allah? HRD-nya nggak bisa jawab pak. Karena kalau dia bilang panggilan manusia bahaya buat imannya. Dia akan jawab panggilan Allah. Kamu benar. Terserah Anda mau pecat saya. Kalau memang dianggap salah tidak apa-apa. Tapi saya yakin ini adalah sebuah kebenaran. Berani Anda melakukan begini? Beranilah. Kita berbuat bukan untuk cari keridhaan manusia, selama dilakukan dengan apa? Santun dan akhlak. Inilah jamaah. Kita yakin apa yang ada di sisi Allah jauh lebih mulia daripada apa yang ada di tangan manusia. Ini kita yakin tidak sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu alaihi. Siapa yang mencari keridhaan Allah dan ketika itu manusia tidak suka sama dia, maka Allah akan ridha sama dia. Maksudnya ketika kita berbuat sesuatu, manusia nggak suka dengan apa yang kita perbuat karena berseberangan dengan budayanya dia tetap melakukan itu walaupun manusia nggak suka dan mengkritik dia akan tetap lakukan. Kenapa? Karena ini diridhoi sama Allah, maka Allah akan mencintai dia akan ridho sama dia. Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah kafahullahu mu'natun nas. Siapa yang berbuat mencari keridhaan manusia, dia nggak peduli dengan aturan Allah. Ini dilarang, ini haram, ini melanggar hukum Allah, dia nggak peduli. Yang penting manusia suka, bukan nggak enak pak sama orang, maka Allah akan jadikan apa? Dia akan puas dengan apa yang ada di tangan manusia, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Allah jadikan dia hina pak di mata Allah pak. Ya. Subhanallah. Inilah perempuan pakai jilbab dicibir, masih muda jilbab panjang kayak emak-emak. Jadi capek pak. Masih muda jenggotan. Mending jenggotmu gagah begitu rapi. Jenggot cuman berapa gelintir dipiara.
sampai terucap kata-kata yang nggak etis, kayak kambing aja. Ya capek Pak, udah biarin deh, terserah lu, serahan dia. Perempuan pakai cadar kayak ninja. Terus Anda maunya apa? Ngelihat perempuan telanjang Anda diem, tapi ngelihat perempuan berhijab Anda bunyi mulutnya. Ya, sama dengan orang-orang munafik yang tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ngelihat para sahabat itu berderma, bersedekah dengan jumlah harta yang banyak, dicibir oleh Abdullah bin Ubay CS. Ini cuma cari muka doang. Cari muka nih orang. Ada sahabat yang bersedekah cuma dengan sebutir, 2 butir kurma. Kenapa? Karena punyanya itu. Dicibir juga. 1000 minta surga. Terus maunya itu apa ya akhi? Wa minan nasi may yalmizuka fis sadaqat. Ada manusia yang mencela kamu kalau karena bersedekah. Maunya apa? Maunya Anda ngasih ke dia. Ya, kita mencari keriduan manusia, hina kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-yakin termasuk bentuk kita percaya sama Allah. Apa bentuknya? Kita yakin, percaya sama Allah. Karena Allah itu apa? Zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Allah itu maha sempurna dalam segalanya. Kita yakin akan hal itu. Allah turdin nas bisaqatillah. Jangan kalian itu mencari keriduan manusia. Jangan berbuat sesuatu cari keriduannya manusia. Jangan berbuat sesuatu cari keriduannya Allah. Wala tahmad ahadan ala rizqillah. Jangan suka kamu memuji orang karena dia sukses dengan usahanya. Wah, dia udah sukses tuh. Wah, masya Allah ya, bahasanya kita kan gitu. Masya Allah dia udah sukses tuh. Rumahnya banyak, di sana sini usahanya banyak. Wah, sukses dia deh. Jangan puji orang karena dunia, jangan. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Dan jangan cela orang karena dia tidak sukses dunianya. Tuh lihat tuh. Sekolah pengennya tinggi-tinggi, nggak taunya jualan pinggir jalan. Mana sarjananya? Tuh kagak sekolah, sukses, belagu kuliah. Allah, toh ujung-ujungnya ke dapur. Dina dicelah jemaah. Memuji orang karena dunia, mencela orang karena dunia. Apa ini? Gimana Pak anaknya yang sering saya contohkan? Alhamdulillah anak saya udah jadi orang. Udah jadi orang Pak. Udah yang satu udah punya rumah sendiri, udah punya mobil. Oh, alhamdulillah Pak. Doain Pak, yang satu ini masih belum. Ya, kata orang Surabaya Jawa Timuran, durung melungsungi jemaah. Tahu durung melungsungi? Belum jadi kulit. Nggak tahu, belum manusia katanya. Anak saya masih belum deh, doain ya. Obrolan bapak-bapak pensiunan di komplek. Kan begitu kan, doain ya, yang satu masih belum, masih tinggal sama saya, belum jadi orang. Jadi apa Masih Anwar? Nggak tahu, tanyain dia. Ya akhi, memuji orang karena dunia, mencela orang karena dunia. Kalau ada orang kaya datang ke rumahnya, wah disambut dengan karpet merah di depan. Tapi kalau ada orang miskin datang ke rumah, diteriakin dari belakang. Ya, wah teriak. Ada acara di rumahnya, yang datang orang kaya disambut dari depan pintu. Tapi kalau yang datang orang miskin, masuk Pak, masuk Pak, masih kosong. Ya akhi, kita menghina orang karena ekonomi, memuliakan orang karena ekonomi. Berarti kita ini mencari apa?
mencari keridhaan manusia-manusia yang kaya-kaya, manusia-manusia yang punya jabatan, agar kita ini disukai sama dia terus mendapatkan jatah. Lah ya, tidak. Kita disuruh berbuat baik sama siapapun. Kita disuruh senyum sama Rasulullah SAW sama siapapun. Anda tahu ketika di Masjid Nabawi itu ada tukang sapu, marbot istilah kita, tukang sapu. Disebutkan dalam riwayat dia laki-laki, disebutkan riwayat yang lain perempuan, wallahu alam. Tukang sapu-sapu. Suatu hari Rasulullah SAW nanya, mana fulaan? Wafat ya Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Kenapa kalian gak ngabarin saya? Marah Nabi. Kenapa kalian gak ngabarin saya? Tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Ditunjukin, ini kuburannya Rasulullah. Kemudian beliau sholat di kuburannya dan mendoakannya. Lihat, dimuliakan sama Rasulullah SAW. Nggak ada Rasulullah memuliakan orang karena dunia dan merendahkan orang karena dunia. Pada waktu perang Badar, jumlah para sahabat itu jumlahnya 319. Sedangkan onta yang mereka miliki 100. Jadi satu onta dikendarai oleh berapa? 3 orang bergantian. Gantian. Oh, jalan sampai sini orang pertama, sampai sono kedua, sampai sono ketiga, gantian. Rasulullah SAW bergantian dengan 3 orang. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib sama Abu Lubabah. Gantian. Ali bin Abi Thalib sama Abu Lubabah mengatakan apa? Ya Rasulullah, biarkanlah engkau yang menaiki onta dan kamilah yang berjalan. Kan pikiran kita kan begitu kan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua nggak lebih kuat dari saya. Saya lebih kuat dari kamu. Istilah kita kasarnya, mohon maaf, jangan belagu ya. Terus ngerasa kamu lebih kuat, jalan dari sini ke Badar. Nah, saya lebih kuat dari kamu. Jawaban pertama. Jawaban kedua apa? Saya pengen dapat debu-debunya ini. Debunya orang yang berjalan di jalan Allah, lalu dia berdebu. Setiap debu-debu yang nempel pada dirinya itu adalah debu-debu jihad fisabilillah. Kita jalan dari rumah ke masjid, terkena debu, terkena ini, kena cipratan air, maka itu perjalanan jihad fisabilillah. Terus kalian doang yang pengen dapat pahala dari debu-debu, saya nggak boleh. Saya butuh pahala, bukan kalian aja. Naik kalian, siapa gilirannya? Saya mau jalan. Nah, Rasulullah bukan mencari ridhonya orang. Jalan beliau ya akhi. Lihat ucapan sahabat, yakin kamu sama Allah, Allah yang bisa memberikan kebaikan. Jangan cari ridhonya manusia terus kita mengenyampingkan ridhonya Allah. Jangan puji manusia karena dunia, dan jangan celak manusia karena dunia. Fa inna rizqa la yasuquhu hirsu harisin. Karena rezeki itu turun bukan karena dia pintar. Rezeki itu turun bukan karena dia kreatif, inovatif, bukan. Tidak ada sangkut paut dengan kreatif, inovatif, tidak. Tidak jemaah. Mbah-mbah kita zaman dulu, kakek-kakek kita zaman dulu, nggak bisa baca tulis tapi kaya raya, iya nggak? Kaya jemaah. Dulu cerita abah-abah kita dulu, kaya raya, nggak bisa baca tulis. Kalau ada orang punya utang, ditulis di buku kecil, si fulan berbaju coklat, ngutang 100 rupiah zaman dulu. Baju coklat hari inilah besok. Iya kan? Kif ya akhi. Sekolah enggak sekolah manajemen, enggak sekolah apa. Karena nanya sama satu orang, kamu kuliah dulu? Kuliah Ustaz, sekolah males saya dulu sekolah Ustaz, SMA. Sekolah pagi, sore saya dagangan di pasar Ustaz.
Sekarang pabriknya, Anda bisa hitung pakai jari-jari kita nggak habis-habis, pabriknya masih banyak. Rezeki Allah tidak diberikan itu. Bukan berarti terus kita nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah tinggi. Tidak, silahkan sekolah tinggi. Tapi itu bukan jaminan kalau Anda bakal sukses. Enggak, jemaah. Tidak. Bukan jaminan. Jadi hidup kita jangan digantungkan sama keridhaan manusia. Ya. Coba lihat Bilal bin Rabah, budak, bukan Arab, tidak punya keturunan, tapi jangankan Bilalnya, sendal jepitnya aja sudah di surga. Ja'ala rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Allah jadikan kebanggaan kita, kesenangan kita di saat kita yakin dan percaya sama Allah. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan kita. Kita yakin sama Allah. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki wat tasakhut. Allah jadikan kegalauan, kegelisahan, kesedihan kita kapan? Ketika kita mengeluh, nggak percaya sama Allah, ngeluh, menderita ini orang. Inilah jamaah sabda Rasulullah SAW. Ini firman Allah, la tudhinu fayudhinun, waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka pengen kita ini basa-basi. Akhirnya apa? Kebenaran itu akan hilang, nggak boleh disampaikan. Pelaku syirik akan mengatakan, udahlah, nggak usah belajar dalil-dalil, nggak usah belajar dalil-dalil, percaya aja deh sama kiai, percaya aja sama Habib. Saya ngomong belak-belakan, cuma percaya, nggak usah belajar dalil. Ini ucapan mereka, satu kiai. Nanti kalau kamu belajar dalil, nanti kamu akan tinggalkan kiai, kamu akan pergi melaksanakan dalil itu. Loh, ya apa ini jemaah? Sudahlah, nggak usah belajar hadis-hadis, nggak usah, percaya sama kiai. Nanti kalau kamu belajar dalil, belajar ayat, belajar hadis Nabi, nanti kamu kayak Wahabi itu, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Nah, terus kita disuruh apa? Kita disuruh kayak bebek berbes begitu. Tahu bebek berbes jemaah? Nggak tahu. Saya nanya sama peternak, Pak, ini telur ternak sendiri. Oh iya Pak, saya ternak sendiri. Berapa bebeknya? Banyak Pak. Pak mau nanya, kalau orang punya 1000 bebek, nernaknya gimana Pak? Anda lepas dari kandang 1000 bebek, ngumpulinnya lagi biar balik ke kandang, kayak apa caranya Pak? Ketawa dia, ada-ada aja. Habib nanyanya, saya dipanggil Habib, ada-ada aja Beb pertanyaannya. Saya pengen tahu jawabannya apa. Gampang Beb. Apa itu? Pegang kepalanya, induknya, 999 bebek ngikut. Terus kita mau kayak begini jemaah? Hidup kita dikendalikan sama orang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Terus bagaimana Ustadz, kita di dunia ini harus hidup sendiri gitu, nggak peduli sama orang? Ya enggak. Lihat wasiat Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada sahabatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Lihat ini Pak, takwa kamu dimanapun kamu berada deh. Selama ini ketakwaan, selama ini perintah Allah, selama ini larangan, ini perintah saya kerjakan, ini larangan saya tinggalkan. Dicibir orang, diomongin orang, dikiniin orang, udah Pak, kita senyumin aja. Yang kedua apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dulu kita berbanyak berbuat dosa, tinggalkan dosa itu. Taubat, kembali ke jalan Allah,
diomongin orang, biarin Pak. Karena yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin, berakhlak mulia sama orang. Deh. Apa akhlaknya? Maafkan mereka yang mencibir Anda. Ajak dia untuk kebaikan. Gak dengerin, ya sudah, jangan diajak jadi teman. Senyumin Pak. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sadaqah. Senyum Anda kepada saudara Anda pahala. Dia malah-malah, dia ngomel-ngomel, Anda senyumin saja. Sing waras ngalah jamaah. Inilah hidup kita, penuh dengan akhlak mulia. Tapi bukan berarti kita disuruh apa? Jadi bawang putih dan bawang merah masuk di semua bumbu. Tidak jamaah. Saya akan berjalan, inilah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan lurus menuju surga, jalan orang-orang yang sudah sukses melewati sini, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin fahasuna ulaika rafiqa. Saya pengen gabung sama mereka, para nabi, para nabi dan rasul, orang siddiq, orang yang komitmen berjalan di atas Islamnya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Fahasuna ulaika rafiqa. Inilah teman-teman yang baik, ini grup yang baik nih. Saya pengen seperti mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya mau jalan jalanan yang lurus ini. Dicibir orang, mohon maaf Pak, saya nggak bisa mengikuti Anda. Dicaci maki orang, senyum saja. Dihina orang, biarkan saja. Nggak usah dibalas, saya akan jalan terus Pak. Dicemooh sama orang, saya akan katakan Assalamualaikum Pak, semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadza huwal Islam Pak. Tegas tapi penuh dengan apa? Penuh dengan akhlak. Bukan tegas terus cuek sama orang kayak harimau lapar gitu. Wah, matanya pelotot-pelotot ke sono, nggak ada senyum, nggak ada salam sama orang. Tidak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sama teman dan baik sama lawan. Rasulullah SAW baik sama teman, baik sama lawan. Nggak baik kayak apa jemaah? Sampai malaikat pegel ngelihat sikapnya Rasulullah SAW. Kasus apa? Itu penduduk satu kota Taif yang nimpukin, ngelemparin Rasulullah SAW. Sekota jemaah melempari Rasulullah SAW. Berdarah-darah tubuh Rasulullah SAW. Bayangkan, sekota semuanya bawa batu di kedua tangannya, melempari Rasulullah, ngambil lagi, melempar terus sekota. Rasulullah pergi menghindar jauh, duduk di sebuah pohon. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini saya kenalkan, ini malaikat yang jaga dua gunung ini. Yang ada di kota ini ada dua gunung, tengah-tengahnya kota ini malaikat. Nih kenalin, wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk ngikut omonganmu. Kalau kamu suruh saya untuk nyopot nih gunung dua, saya copot, saya mau tumplekin nih gunung ke mukanya mereka semuanya. Jadi yang marah siapa? Malaikat. Kata Rasulullah SAW apa? Jangan diangkat tangannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah saja mereka karena mereka nggak tahu. Ya Allah, lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang beriman. Bisa kita begitu jemaah? Ya harus bisa, karena ini uswah hasanah. Kita dimaki-maki orang, dicaci maki orang, dihina orang, jawaban kita apa? Terima kasih Pak, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya.
hati tenang, tentram, Pak. Tidak ada dendam, dan kita tidak cari ridhonya manusia. Selama apa yang diinginkan manusia itu benar, hak, sejalan dengan firman Allah, sejalan dengan petunjuk Rasulullah SAW, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, mohon maaf, saya tidak bisa dengan penuh kesantunan. Inilah bagian dari akhlak seorang muslim. Hak kebenaran tetap harus kita jalankan. Akhlak mulia itulah keimanan. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Ana za'imun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya jamin orang yang akhlaknya mulia akan menempati istana-istana surga paling tinggi. Tapi bukan berarti akhlak mulia itu lemah gemulai. Kebenaran harus dikantongin agar manusia nggak marah sama saya. Akhlak mulia itu akan menjadikan mereka pun senang sama Anda. Saya kira sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kami persilahkan yang di lantai dua, Bapak-bapak. Oh, Bapak. Ada? Kalau tidak ada, akan saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah, Ustaz mau tanya, apabila suami tidak membolehkan istri untuk ikut kajian, manakah yang harus saya pilih? Hadir ke kajian atau diam di rumah untuk mengikuti ridhonya suami? Silakan. Masya Allah. Suami melarang istrinya belajar, mau ngaji, istilahnya mau belajar Quran, belajar hadis Nabi, dilarang sama suaminya. Para jamaah sekalian, mencari ilmu ini wajib hukumnya. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Mencari ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Setiap individu punya kewajiban untuk mencari ilmu. Ya, wajib aini kayak sholat. Wajib aini setiap individu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati manusia siapapun orangnya kalau itu mengajak kepada kemaksiatan. Jadi ibu yang bertanya, tetaplah Anda belajar walaupun dilarang oleh suami. Tetapi belajar itu kan bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Sekarang alhamdulillah media marak di mana-mana. Anda bisa menikmati belajar di rumah. Apa itu? Banyak sekali kajian-kajian online dari para ustadz-ustadz kita. Anda bisa menikmati setiap jam lewat berbagai macam media yang ada. Ya. Ada yang kajian Anda nikmati bisa lewat suara saja. Ada yang disebut dengan aplikasi Clubhouse. Ya, Clubhouse namanya. Itu banyak sekali kajian di situ setiap hari. Suara bentuknya. Ada kajian lewat video yang lumrah kita dengarkan. Ya, Anda bisa menikmati kajian-kajian itu. Ya. Kalau dimungkinkan untuk datang ke masjid, Anda bisa datang ke masjid di saat-saat tertentu yang tidak mengganggu pekerjaan Anda. Jadi Anda masih bisa tetap belajar dengan melihat video-video kajian dari ustadz-ustadz kita yang kita percaya keilmuannya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dalam instansi saya jauh dari syariat
dan saya tegas berdiri di atas sunnah bahwa saya merasa asing di lingkungan instansi saya. Apakah itu termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW pernah mengatakan, Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datang di kota Makkah dianggap asing dan aneh, dan nanti kelak di akhir zaman Islam pun kembali dianggap aneh dan asing oleh masyarakat. Maka sungguhlah beruntung mereka-mereka yang dianggap aneh dan asing. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat ayat ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hari itu kalian melihat orang-orang akan masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong. Kapan? Di akhir dari kenabian Rasulullah SAW. Sebelum beliau wafat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Seorang sahabat mengatakan, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah atau siapa, mengatakan, al-yawma yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja. Hari ini manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nanti akan ada suatu zaman, suatu masa di mana mereka akan keluar dari Islam secara berbondong-bondong pula. Keluar dari Islam bisa berarti dia terang-terangan murtad. Keluar dari Islam bisa bermakna dia melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan keislamannya dia luntur dan hilang. Banyak orang Islam sekarang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada air berkah, air suci, berarti sama dengan yang tadi itu bunyi itu jemaah. Banyak masyarakat muslim yang meyakini adanya keris sakti, sampai batu akik sakti ada jemaah. Banyak umat Islam yang datang berbondong-bondong ke kuburan, minta kebaikan dan minta berkah. Ini syirik. Hilanglah identitas keislaman dan lunturlah keimanan dia. Banyak orang Islam yang gak sholat. Itulah fenomena di akhir zaman. Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu ini diangkat dan kejahilan itu mengakar. Saat itulah mereka yang berusaha untuk kembali menghidupkan petunjuk Rasulullah SAW dalam segala hal, dia akan dianggap asing dan terasing di masyarakat. As-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamrah. Orang yang tegar di atas agamanya, di atas Islam, di atas Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, ibarat orang yang membawa bara api. Jika Anda pegang bara api itu, Anda akan selamat. Dan jika Anda lepas bara api itu karena mencari keriduan manusia, Anda akan binasa dan celaka. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh jemaah. Lalu apa sikap kita dengan mereka? Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Anda tetap berakhlak mulia. Tunjukkan akhlak mulia Anda. Celaan bukan dibalas dengan celaan, cibiran tidak dibalas dengan cibiran. Ya kan? Begitulah petunjuk Al-Qur'an yang mengatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Balas keburukan orang itu dengan kebaikan, nanti dia yang memusuhi Anda akan menjadi teman akrab karena akhlak Anda yang mulia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan bisa. Sebelum ditutup oleh moderator, saya ingin menyampaikan sedikit. Dahulu para sahabat
itu hidup di tengah mayoritas Nasrani, Yahudi. Ketika menaklukkan Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan, dulu para sahabat tinggal di tengah masyarakat syirik. Ketika menaklukkan wilayah Afrika, tapi jamaah, keberadaan para sahabat di tengah-tengah mereka itu ibarat mutiara-mutiara yang ada di tengah sebuah lautan. Ketika Abu Ubaidah hendak pergi meninggalkan kota Damaskus yang notabene adalah orang kafir, justru orang kafir itu rame-rame menemui Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, jangan tinggalkan kami. Kami orang-orang kafir memang seakan-akan gitu, tapi kami merasa nyaman untuk tinggal dekat dengan Anda. Ketika para sahabat itu datang wilayah Afrika, sahabat datang wilayah Afrika, di antaranya pasukan yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim, apa yang terjadi? Jangankan manusia, binatang-binatang buas yang menghuni hutan ganas Afrika itu menanti kedatangan sahabat dengan lapang dada. Mereka orang-orang syirik itu mengatakan, Anda sebetulnya yang kami nanti. Harimau-harimau, binatang buas yang menghadang Qutaibah bin Muslim di tengah jalan, harimau itu akhirnya duduk dan menundukkan ekornya dan menundukkan telinganya sambil tiduran, seakan-akan silahkan wahai orang-orang mulia yang berakhlak untuk memasuki wilayah saya. Jadilah kita seperti ini jamaah. Kita tegas dengan kebenaran, tapi kita bukan harimau lapar, tapi saya harimau kenyang yang siap santun dengan siapapun. Jangan jadi musuh dengan lawan, tapi jangan jadikanlah lawan itu teman kita, walaupun dia menganggap kita sebagai musuh. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada takmir masjid ini yang mengizinkan kita untuk duduk berdiskusi. Terima kasih tehnya, kopinya ya, semuanya ya, walaupun tapi saya air putih aja nggak apa-apa, jangan sensi, saya air putih doang nggak apa-apa. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.